Shalom, jumpa kembali dengan saya di konten pujian. Pujian kali ini berbeda dengan pujian di sesi pertama, di mana kita mengetahui pujian tidak hanya bentuk dari sebuah nyanyian, tetapi melalui firman Tuhan, kita juga bisa memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan di saat ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas. Kami mohon Tuhan, agar firman Tuhan ini kami dikuatkan dan kami dimampukan, tidak hanya mendengar, tapi mampu untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari kitab Imamat, pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan menyatakan, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya." Sampai sedemikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini diberi tema hidup menurut ketetapannya. Perikop kita pada saat ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab tentang berkat. Jika kita berbicara tentang berkat, tentu siapa yang tidak mau menerima berkat, terutama berkat dari Tuhan. Tapi firman Tuhan kita pada saat ini berbicara yang pertama, di mana Allah melarang umatnya untuk membuat berhala dalam bentuk patung, tugu berhala, batu berukir, dan sujud menyembahnya. Pada ayat yang pertama bisa kita baca atau bisa kita bandingkan dengan kitab Keluaran pasal 20 ayat 2-6 yang mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Bapak, Ibu, Saudara, umat dipanggil hanya beribadah kepada Allah, memelihara hari Sabat dan tempat kudusnya, dan hanya Allah yang hidup patut disembah, bukan berhala buatan tangan manusia. Bila umat menuruti ketetapan Tuhan dan berpegang pada perintahnya, Ia akan mendatangkan hujan pada waktunya, sehingga tanah menghasilkan tanaman dan pohon-pohon akan memberi buah. Ketaatan pada hukum Tuhan mendatangkan kelimpahan berkat-Nya, dan Allah membenci penyembahan berhala dan cemburu kepada siapapun yang melakukannya. Dengan menyembah berhala, manusia telah menggeser kedudukan Tuhan kepada benda-benda mati tak bernyawa yang disembah sebagai Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih,
masih ada orang yang percaya kepada kekuatan tertentu sebagai berhala dan menjadi pegangan hidup. Karena benda-benda itu dipercaya mengandung khasiat yang dapat diandalkan. Saat ini banyak berhala modern. Semua, apa saja, apakah benda, kekuasaan, prestasi, pikiran, pemahaman, atau seseorang atau manusia, bila telah menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama dan diandalkan manusia, adalah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala jauh dari berkat Tuhan. Bahkan apa yang disembahnya sebagai yang diandalkan akan mendatangkan kutuk. Namun, jikalau kita hidup menuruti ketetapan Tuhan, yaitu firman-Nya, maka hidup kita akan diberkati. Di tengah kesulitan hidup, ada orang-orang yang mengambil jalan pintas, mengompromikan imannya dan bergantung pada kekuatan lain. Awalnya ia merasa sukses, tapi akhirnya dalam kesuksesan ada harga yang harus dibayar sebagai ganjarannya. Sebab orang-orang yang menyembah berhala berhutang kepada iblis. Dan suatu saat, iblis akan meminta bayaran dengan ganjarannya kehidupan kita. Karena itu, buanglah berhala dan hiduplah menurut ketetapan-ketetapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagi kita semuanya yang pada saat ini masih bergumul, tetaplah kita ingat, tetaplah kita berharap bahwa kalau kita tetap hidup menurut sesuai dengan ketetapan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, maka berkat itu akan selalu ada buat kita. Dan percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saat kita berserah kepadanya, berkat itu akan turun dan Tuhan telah persiapkannya bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah kita menduakan Tuhan, tetapi tetaplah cintainya. Pada saat ini kita juga teringat di masa Prapaskah akan pengorbanannya di atas kayu salib sebagai bukti cintanya terhadap kita manusia yang penuh dosa. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita untuk keselamatan yang telah Tuhan beri kepada kita, mari kita hidup menurut ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama ini. Bila kiranya dengan kekuatan Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan beriman kami dan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dan aktivitas kami di sepanjang hari ini di tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikianlah ujian pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati dan ingatlah selalu bahwa ujian tidak boleh menghalangi pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.